Oke, hello guys and welcome back to my channel Gironime. Dan di video kali ini kita bakal lanjut untuk pembahasan light novel Tensei Shitara Slime Dataken untuk volume 18. Nah, di sini kita bakal bahas mengenai pertemuan antara Obera dengan Milim Nafa ya. Nah, seperti apa keseruannya, tonton videonya sampai habis. Tapi sebelum itu, seperti biasa buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dan tekan juga tombol notifikasi lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan oke, ini dia pembahasannya untuk volume 18 Tensura untuk part pertama bagian prolog ya. Judulnya Pertemuan Rahasia. Ini dia. Pada saat Rimuru dan yang lainnya sedang menghadapi pertempuran sengit melawan pasukan Rudra, tepat di tanah kerajaan binatang Yurazania ini ada seorang tamu yang tak diundang. Sebuah struktur raksasa yang dikenal sebagai Sky Castle yang saat ini sedang dalam proses pembangunan yang dilakukan oleh berbagai majin. Ketika Kekaisaran Timur menyerbu hutan Agung Jura, guild yang bertanggung jawab dalam pembangunannya harus meninggalkan lokasi konstruksi. Karena itu, konstruksi utama harus ditangguhkan, namun beberapa pekerjaan yang tersisa masih tetap berjalan seperti biasa dengan para pekerja keras yang tersisa. Itu adalah Obera, salah satu dari 3 komandan Phantom yang datang ke tempat seperti itu. Di lantai atas Sky Castle di Skyroom yang dikenal sebagai kantor sementara, Milim dan Obera saling berhadapan. Satu-satunya orang lain yang hadir adalah Midley yang berdiri di belakang Milim. Dengan semua orang yang lain telah dievakuasi dari daerah itu karena mereka tidak akan bisa membantu. Urusan macam apa yang kau miliki denganku? Milim bertanya, berbicara kepada penjahat yang datang untuk memanfaatkan kesempatan itu. Midley diam-diam mengawasi proses, memiliki kepercayaan mutlak pada Milim. Dia hanya menunggu jawaban Obera atas pertanyaan Milim. Namun kemudian ada Obera. Dia menghilangkan armor tingkat mitos yang melindungi tubuhnya dan berlutut di depan Milim. Sungguh suatu kehormatan besar bisa bertemu denganmu, Permaisuri Naga Milim sama. Nama saya Obera, dulunya salah satu dari 7 malaikat asli atau Primordial Angel dan seorang yang setia pada Feldnava sama, sang Star King Dragon. Obera adalah seorang wanita cantik dengan rambut hitam bergelombang seperti langit malam. Matanya yang bersinar seperti bintang juga tampak indah dan memiliki pesona yang dapat mempesona siapapun yang melihatnya. Milim yang bersemangat tentang kemungkinan terjadinya perkelahian tampak dikejutkan oleh perilaku tak terduga Obera. "Hah?" kata Milim. Saat dia berdiri di sana dengan bingung, dia merasakan Obera tersenyum padanya. "Tidaklah mengherankan jika Anda tidak mengenalku. Saat Anda lahir, aku sedang menjalankan misi di dunia lain." Obera seperti menguapkan kepada Milim bahwa dia menyesal atas keterlambatannya dalam menyapanya. Nah, jadi di saat Milim itu dilahirkan, si Obera ini sedang di dunia lain, guys. Jadi Obera hidupnya lebih lama daripada Milim ya. "Apa maksudmu yang sebenarnya?" Milim bertanya-tanya. "Kekuatanmu cukup mengesankan. Bukankah kamu berencana untuk melawanku?" "Tidak juga." Lalu untuk apa kau datang ke sini?" "Untuk mengucapkan salam dan menawarkan beberapa saran," ucap Obera. Obera mengangkat kepalanya dan menatap Milim dengan ekspresi tegang di wajahnya. Percakapan dilanjutkan di ruang resepsi yang telah diatur untuk sementara. Obera memperkenalkan dirinya sekali lagi dan menjelaskan apa yang sedang terjadi. Ketika Milim mendengar bahwa bibinya, Velgreen Scorch Dragon, telah jatuh ke dalam kendali Fieldway, dia ingin segera menyelamatkan Rimuru. Tetapi Obera memperingatkannya bahwa sudah terlambat untuk mengambil tindakan apapun pada saat ini. "Apa katamu? Jika ini terus berlanjut, sahabatku, Rimuru akan sudah terlambat untuk sekarang." Mendengar tanggapan ini, Milim menjadi sangat marah. "Kalau begitu, kenapa kau tidak datang ke sini lebih cepat? Saya khawatir diriku tidak punya alasan untuk itu." Bahkan di hadapan kehadiran Milim yang marah, Obera menundukkan kepalanya, tidak mencoba menyangkal dengan alasan. Posisi Obera adalah sebagai bawahan dari Raja Phantom Feldway. Feldway itu salah satu Raja Phantom ya guys. Pada saat ini, dia berada di bawah perintah untuk mempertahankan Istana Monster, dan kunjungannya ke Milim merupakan pelanggaran serius terhadap perintah. Dan jadi Obera itu melanggar perintah dari Feldway ya, untuk bertemu dengan Milim guys.
Meskipun dia seharusnya menjelaskan hal itu, Obera hanya merasa malu pada dirinya sendiri karena gagal memenuhi harapan Milim. Melihat sikapnya yang menyesal, Milim tidak punya pilihan selain memadamkan amarahnya. Sepertinya aku sangat tidak masuk akal. Terima kasih telah memberitahu saya. Kata-kata itu saya sudah merupakan hadiah. Saat Obera terus membungkuk dengan hormat, tidak ada tanda-tanda bahwa dia berbohong. Milim mampu melihat seluk-beluk sifat seseorang. Dia menilai dari sikap Obera bahwa dia bertindak dari hati. Jika kau mengatakan bahwa dirimu bukan musuhku, maka kau harus tahu bahwa aku tidak akan membiarkan dirimu mengganggu Rimuru. Saya ingin mengatakan saya mengerti, tetapi saya khawatir diriku tidak dapat bergerak dengan bebas. Untuk saat ini kupikir akan lebih baik bagi kita untuk bertindak dalam kepercayaan Veldway. Apa yang Anda lakukan? Jika Veldway memberinya perintah, Obera mengatakan bahwa dia akan mematuhinya. Namun jika Milim menginginkannya, dia siap untuk membelot dari Veldway saat ini. Rambutnya hitam seperti langit malam dan matanya bersinar seperti bintang. Aku tidak bisa merasakan kebohongan dalam kata-katamu. Obera mulai berbicara tanpa ragu-ragu. Veldway sepertinya sedang menyusun rencana untuk membangkitkan Veldnava sama. Tapi aku tak menganggap tindakan itu tidak sopan. Ayah ilahi Anda akan dibangkitkan tanpa bantuan apapun. Dan fakta bahwa dia tidak dapat dibangkitkan dengan mudah pasti karena suatu alasan. Sangat-sangat sulit bagi orang seperti saya untuk memahami kehendak Tuhan. Dengan kata lain, Obera percaya bahwa daripada mencoba hidupkan kembali Veldnava, Milim putrinya harus dimahkotai sebagai Tuhan. Jadi kamu ada di pihakku, ujar Milim. Saya ingin menjadi alat Anda. Saya tidak memiliki apapun untuk diminta darimu, dan itu saja sudah memberiku kesenangan besar untuk melayani Anda. Jadi mohon beri perintah padaku. Semuanya seperti yang diinginkan Milim. Itulah niat Obera. Milim mengerti ini tetapi bingung dengan ketetapan hati Obera. Jika itu masalahnya, maka kau bersedia mengkhianati Veldway? Ya, itu hanya perbedaan pendapat. Sebaliknya, Veldway lah yang melanggar keinginan Veldnava sama. Obera menegaskan seperti itu. Saya percaya bahwa keinginan Veldnava sama adalah untuk kebahagiaan Anda. Sebagai putrinya, saya yakin akan hal ini, dan karena itu tidak ada belas kasihan bagi mereka yang akan menyakitimu. Dan kata lain, ini adalah cerita sebelum pengkhianatan. Bagi Obera yang percaya bahwa tindakan Veldway akan berbahaya bagi Milim, rekannya hanyalah seorang musuh. Namun Obera bijaksana. Alih-alih bertindak sendiri, dia memiliki kebijaksanaan untuk menyerahkan segalanya kepada Milim. Dia sangat berhati-hati untuk memastikan bahwa tindakannya tidak mengganggu Milim. Itulah mengapa dia mempertaruhkan nyawanya untuk bertemu Milim. Dia tidak akan melakukan apapun jika Milim menginginkannya. Tetapi jika dia diperintahkan, dia akan memperlihatkan taringnya pada siapapun, tidak peduli siapa mereka. Ini adalah sifat asli dari 3 komandan Phantom Obera. Baiklah, maka aku akan mempercayaimu dan menjadikan dirimu sebagai salah satu bawahanku. Midley apakah tidak apa-apa? Tentu saja. Milim sama yang tidak berpikir akan ada merasa yang keberatan. Oke, kalau begitu Obera, kau menjadi salah satu dari kami mulai hari ini. Mereka sedang tidak ada di sini sekarang, tapi aku akan mengenalkanmu kepada Carrion dan Frey setelah perang selesai. Terima kasih. Begitu Obera memutuskan untuk bergabung, Milim tertawa terbahak-bahak. Dia telah memutuskan untuk memanggil bahwanya Empat Raja Surgawi untuk bersaing dengan Empat Raja Surgawi milik Rimuru yang diam-diam dia merasa cemburu. Nah, jadi di sini dia ciptain Empat Raja Surgawi juga ya. Rimuru juga ada guys, bawahannya yang Empat Raja Surgawi itu ya. Akulah pemimpinnya. Nah, itu wajar saja, tidak ada yang tahu Milim sama lebih baik dari aku. Untuk Midley yang prioritas nomor 1 selalu Milim. Tidak mungkin dia bisa menentangnya, terutama jika dia diberi kepemimpinan Empat Raja Surgawi. Sebaliknya, dia sangat senang dan menyetujuinya begitu saja. Dengan demikian, Empat Raja Surgawi Milim telah ditetapkan. Nah, jadi seperti itu guys ceritanya, awal mula pertemuan Obera dengan Milim dan pembentukan Empat Raja Surgawi di kerajaan Milim. Oke, jadi seperti itu, cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe dan like.